Baik, di sini saya sudah bersama seseorang yang mungkin memiliki kisah inspiratif yang bisa teman-teman jadikan inspirasi. Baik, kalau boleh tahu bisa perkenalkan diri, Mbak. Oke, perkenalkan nama saya Briliana Lugasita. Bisa dipanggil siapa nih kalau boleh tahu? Brili Brili aja ya. Kalau boleh tahu asal daerah dari mana ya? dari Cilacap, Cilacap. Jadi di Jogja ini kuliah di jurusan apa? pendidikan biologi, Pendidikan biologi. Semester berapa? semester 6. Oke, kalau boleh tahu bisa diceritakan awal mula Brili ini berkuliah di Jogja ini dengan jurusan yang Kak Brili pilih ini. Oke, jadi sebelum saya memilih kuliah di Universitas Yogyakarta, sebelumnya saya ingin berkuliah di salah satu universitas terbaik nomor 3 di Indonesia, yaitu Universitas Gadjah Mada. Ya, Untuk jurusannya sendiri itu, dulu saya pengen jurusan kedokteran gigi. kedokteran gigi. Ya, Di kedokteran gigi ya. Jadi kalau boleh tahu Kak Brili, awal mula Kak Brili itu tertarik dengan jurusan kedokteran gigi itu bagaimana? oke, jadi awalnya saya punya permasalahan gigi. Kemudian dari permasalahan tersebut saya mengunjungi dokter gigi untuk membenarkan gigi saya. Nah, dari situ ternyata saya melihat banyak orang yang mempunyai permasalahan gigi yang sama. Jadi saya pengen membantu orang yang mempunyai permasalahan gigi seperti saya. Nah, kalau boleh tahu dari kelas berapa sih Kak Brili itu mulai tertarik dengan jurusan itu? Kalau mulai tertariknya itu dari kelas 9 SMP ya, karena dari kelas 9 SMP itu saya udah mulai dibenarkan giginya oleh dokter gigi. Kemudian saat kelas 10 itu kan dari guru BK-nya sendiri udah menanyakan pengen masuk kemana, jurusan apa. Nah, dari situ bertambah keinginan menjadi dokter gigi untuk seperti itu. Jadi setelah ada bimbingan dari guru BK sendiri itu jadi memantapkan Kak Brili untuk mengambil jurusan kedokteran gigi itu. Iya, seperti itu. Lalu kan tadi masuknya di program studi pendidikan biologi ya. Iya. Nah, kalau boleh tahu yang awalnya Kak Brili itu mengambil jurusan kedokteran gigi ya, tapi berlanjut ke pendidikan biologi. Kan dari kedokteran tuh ke pendidikan tuh gimana ceritanya? Oke, sebelumnya dulu ceritanya itu lumayan panjang ya, dari awal saya ke kedokteran gigi sampai akhirnya saya di pendidikan biologi sendiri. Nah, awalnya itu saya mengikuti SNMPTN namanya itu lewat jalur rapot. Nah, dari jalur rapot sendiri sebenarnya saya sudah mengambil pendidikan biologi, tapi bukan di universitas yang sekarang ini. Kenapa saya dulu mengambil jurusan pendidikan biologi daripada kedokteran gigi waktu rapot itu, karena saya sadar diri karena waktu itu saya paralel 29, jadi kan kayak nggak mungkin saya mengambil universitas yang bagus dengan jurusan yang tinggi juga. Jadi saya lumayan sadar diri dengan mengambil jurusan pendidikan biologi. Ternyata setelah pengumuman SNMPTN itu saya tidak lolos. Berarti kan saya harus mengikuti namanya ujian masuk bersama yang dulu itu UTBK. namanya UTBK. Nah, waktu saya UTBK ya sudah saya memantapkan pilihan saya yaitu di kedokteran gigi. Nah, waktu itu emang bukan rezekinya juga, jadi nggak lolos juga di kedokteran gigi. Nah, terus akhirnya saya mencoba kayak, kan banyak mandiri-mandiri ya waktu itu yang bukan Ujian mandiri. ya ujian mandiri di beberapa perguruan tinggi negeri. Nah, saya banyak mengikuti lah, nggak cuma satu dua, dan dari situ ternyata juga nggak mulu semuanya tuh ditolak. Terus waktu itu Universitas Negeri Yogyakarta ini termasuk pengumuman yang terakhir, kayak kalau semisalnya di sini nggak terima ya sudah, kayak berarti bukan rezekinya di perguruan tinggi negeri. Nah, kebetulan waktu itu jadi paginya itu sekitar jam 3 kalau nggak salah itu udah pengumuman, tapi karena udah hopeless ya, karena udah banyak ditolak, jadi kayak ya udahlah nggak usah dibuka, kayaknya
juga nggak keterima, soalnya kan saya juga daftar. Dia pesimis dulu kan. Ya, saya kan daftar pakai jalur rapot juga, terus nggak keterima. Kayaknya kalau ujian tulis kayak bakal nggak keterima juga sih waktu itu. Ternyata setelah itu saya pokoknya hopeless banget, dan besoknya saya udah rencana mau daftar swasta. Nah, terus udah pengumuman tuh jam 3 pagi. Nah, terus saya buka kan karena saya takut. Terus siangnya itu saya mau bayar yang Di swasta. ya, di swasta, tapi ibu saya tuh nyuruh buat ayo buka pengumuman yang dari Universitas Negeri Yogyakarta itu. Terus akhirnya habis sholat saya buka, ternyata alhamdulillahnya keterima gitu. Jadi waktu itu saya nggak jadi didaftar di swasta. Jadi setelah mengikuti beberapa tes yang masuk perguruan tinggi negeri itu sampai akhirnya diterima di Universitas Negeri Yogyakarta, masuk jalur di mandiri tes gitu ya Kak? Iya. Oh gitu. Nah, bisa kita simpulkan ya. Jadi sebenarnya kita nggak boleh putus asa ya. Kita boleh kayak mengeluh boleh, tapi dari Kak Brili ini dia sudah mendaftar di berbagai perguruan tinggi. Misalkan kayak di mana aja tuh Kak, yang perguruan tinggi yang Kakak belum bisa diterima? Kalau waktu itu saya nyoba kan waktu SBMPTN saya nyoba di UGM Pilihan 61 sama Unsud. Nah, itu nggak keterima. Terus waktu SNMPTN pakai nilai rapot itu saya nyoba di UNES, dua-duanya itu nggak keterima juga. Kemudian saya juga nyoba di Undip. Waktu itu nyoba di Undip juga belum rezekinya. Terus saya sempat nyoba nih di UNS, tapi waktu itu di UNS itu saya ngambilnya itu apa ya istilahnya, kalau bukan prodi MIPA, apa ya namanya, kayak Soshum. Iya, Soshum. Ya. Nah, dari Soshum itu saya pikir kayak Bisa bisa masuk karena kan apa ya, waktu itu tesnya juga gampang, ternyata ya belum rezekinya juga. Terus nyoba lagi nih di UGM, waktu itu tuh UGM nggak pakai ujian tulis, jadi pakai nilai rapot. Sebenarnya itu udah hopeless kan, karena gak mungkin keterima, orang UGM itu kan universitas besar ya. Terus ya ternyata bener gak keterima. Tapi dari situ ya udah bangkit, kayak nggak terlalu memikirkan hal-hal yang kayak nggak mungkin keterima, ngapain harus bikin terus-terusan, kan kita juga harus bangkit gitu ya. Nah, kalau boleh tahu, kan Kak Brili itu emang apa sih keinginannya tuh lebih ke kedokteran gigi kan. Nah, kenapa selanjutnya malah memilih di program studi pendidikan biologi? Oke, kalau untuk itu sendiri, kalau kedokteran itu kan ilmunya kan kebanyakan dari biologi ya, daripada matematika, fisika, kimia. Jadi saya dari situ condong ke pendidikan biologi karena biologi itu juga kurang lebih sama mempelajarinya seperti kedokteran. Namun kan kedokteran kan lebih spesifik ya, kalau biologi itu sendiri lebih luas gitu. Oh, jadi masih ada hubungannya ya antara kedokteran ke pendidikan biologinya. Ya. Nah, itu mungkin yang bisa teman-teman ambil inspirasi dari kisah Kak Brili ini, yang tidak patah semangat karena sudah beberapa kali mencoba untuk mendaftar di perguruan tinggi negeri, yang akhirnya beliau ini keterima di Universitas Negeri Yogyakarta dan masuk di program studi pendidikan biologi dengan jalur mandiri di ujian tes. Baik, terima kasih Kak Brili atas waktu dan ceritanya. Nah, mungkin yang terakhir nih, ada mungkin kata-kata motivasi buat teman-teman yang mungkin ingin melanjutkan ke perkuliahan, atau buat teman-teman yang masih duduk di sekolah menengah atas untuk tetap semangat belajar gitu.
Oke, mungkin untuk kata-kata motivasinya itu tetap semangat apapun itu, belajar karena kan kita nggak tahu ya usaha mana yang bakal berhasil. Dari situ kita harus tetap semangat dan jangan menyerah apabila mengalami kegagalan itu harus bangkit seperti itu. Oke, terima kasih Kak Brili. Sama-sama. Terima kasih. Dari cerita Kak Briliana ini, bisa kita simpulkan bahwa setiap usaha yang kita keluarkan pasti akan membuahkan hasil, dan kita harus tetap berusaha dan bersemangat dengan apapun yang akan kita lakukan ke depannya. Karena kita tidak tahu usaha mana yang akan berhasil suatu saat nanti. Semoga menginspirasi